Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Padang Panjang TV yang berbahagia? Kembali kami hadir menyajikan informasi terkini untuk Anda dari Comment Center Padang Panjang bersama saya Derit Harika. Inilah Padang Panjang sepekan. Siap bertanding dan optimis juara. Peserta dari 19 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat tiba di Kota Padang Panjang dan melakukan registrasi kafilah di Masjid Islamic Center Padang Panjang Jumat 12 November 2021. Kedatangan dari para kafilah kabupaten dan kota seprovinsi Sumatera Barat untuk mengikuti MTQ Nasional ke-39 di Kota Padang Panjang berjalan dengan lancar dan baik. Kafilah MTQ dari Kabupaten Damasraya merupakan rombongan yang datang lebih awal ke Kota Padang Panjang. Bersama dengan kafilah Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, dan Kota Padang Panjang, kafilah Damasraya disambut Wali Kota Fadli Amran dan Wakil Wali Kota Asrul dan Forkopimda. Selanjutnya disusul oleh kedatangan kafilah Kabupaten 50 Kota, Bukit Tinggi, Sawaluto, Padang Panjang, Kota Solo, Payakumbuh, Kabupaten Solo, Kota Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Agam, Pasaman, Pasaman Barat, Mentawai, Solo Selatan, dan Kota Padang. Semua kafilah dari kabupaten dan kota datang dengan tujuan masing-masing, yaitu memberikan hasil yang terbaik pada MTQ Nasional tingkat Provinsi Sumatera Barat ke-39 di Kota Padang Panjang. Dan tentunya selama 1 minggu mereka akan bertanding dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Opening seremoni MTQ Nasional tingkat Provinsi Sumatera Barat ke-39 di Kota Padang Panjang sukses membuat takjub penonton. Tampilan defile kafilah hingga sajian kesenian bernuansakan Islami makin mengukuhkan Kota Padang Panjang sebagai kota Serambi Mekah. Opening seremoni MTQ Nasional ke-39 tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang Panjang berlangsung dengan meriah. Menteri Agama Republik Indonesia yang diwakili Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kamarudin Amin dan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah terkesima dengan perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-39 tingkat Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan di Kota Padang Panjang. Tentunya hal tersebut juga dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya dirasakan masyarakat Kota Padang Panjang, tetapi juga dirasakan dengan penuh semangat oleh masyarakat luar kota yang turut hadir di Gor Khatib Sulaiman Bancalaweh pada Sabtu 13 November 2021 malam. Berbagai hal luar biasa disuguhkan pada malam tersebut, seperti defile yang dilakukan oleh kafilah 19 kabupaten dan kota yang membawa utusan sebanyak 25 orang dan 2 orang menggunakan pakaian adat dari daerah melakukan defile yang disambut oleh kepala daerah masing-masing di panggung utama. Ada juga penampilan 200 orang penari dari berbagai sanggar yang ada di Kota Padang Panjang, termasuk dari kampus isi Padang Panjang yang membawakan tari ziarah Surau Kota Hujan yang dikonsep langsung oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran. Sebagai pengiring suara, tari kolosal, mars dan himne MTQ dan defile diiringi dengan nyanyian daerah masing-masing 19 kabupaten dan kota oleh Ranah Art Orchestra yang melibatkan 146 orang player dan paduan suara Papa Coy. Alunan musik pimpinan komposer sekaligus konduktor Hadechi Sidik. Wali Kota Padang Panjang berharap pelaksanaan MTQ makin mengukuhkan Kota Padang Panjang sebagai kota Serambi Mekah. Satu perkara, buatlah makan Jumat yang baru di Padang Panjang ini. Kelak, insya Allah. Ditandai dengan pengguntingan pita oleh Wakil Wali Kota Asrul, Padang Panjang Expo di lapangan Khatib Sulaiman resmi dibuka. MTQ Nasional ke-39 tingkat Provinsi Sumatera Barat turut diramaikan dengan kehadiran Padang Panjang Expo. Secara resmi, Wakil Wali Kota Asrul membuka pameran produk UMKM ini di lapangan Bancalaweh pada Sabtu 13 November 2021 sore. Keresmian tersebut ditandai dengan pengguntingan pita, disaksikan Ketua TPPKK Dian Puspita Fadli Amran, Kadis Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Arpan, dan undangan lainnya. Wawako Asrul menyampaikan, Padang Panjang Expo hadir untuk memeriahkan kegiatan MTQ ke-39 di Padang Panjang dan memperkenalkan produk UMKM Padang Panjang ke warga kabupaten dan kota lainnya. Ada sekitar 42 stand dihadirkan, sebanyak 18 stand dari Padang Panjang, 10 stand untuk kuliner, dan semua stand tersebut gratis.
Bertepatan dengan momentum MTQ Nasional tingkat Provinsi Sumatera Barat ke-39 di Kota Padang Panjang, Wali Kota Fadly Amran resmikan Monumen Al-Quran di Masjid Islamic Center Padang Panjang. Masjid Islamic Center makin megah setelah Monumen Al-Quran berdiri indah. Monumen tersebut merupakan sumbangan alumni Angkatan 81 SMP Padang Panjang. Peresmian Monumen Al-Quran pada Sabtu 13 November 2021 dengan ukiran surat syad ayat 6 hingga 36 karya Yul Henry tersebut dihadiri Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama atau Kemenak Kamarudin Amin, Wakil Wali Kota Asrul, Forkopimda, Angkatan 81 SMP Padang Panjang, jajaran pejabat Pemko dan undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran menyampaikan, berdirinya Monumen Al-Quran tersebut merupakan bentuk pembangunan kolaboratif. Selanjutnya serah terima. Pembacaan SK Gubernur oleh Wali Kota Fadly Amran di Auditorium Nivan Waterpark menandai dimulainya prosesi penyelenggaraan MTQ Nasional tingkat Provinsi Sumatera Barat ke-39 tahun 2021 di Kota Padang Panjang. Diawali malam silaturahmi bersama para kontingen dan pembacaan SK Gubernur menjadi pertanda sah dan dimulainya prosesi penyelenggaraan MTQ Nasional ke-39 tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang Panjang. Pembacaan SK Gubernur tersebut dipusatkan di Auditorium Nivan Waterpark pada Jumat 12 November 2021 malam. Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran mengatakan, setelah penantian yang cukup panjang selama 34 tahun, masyarakat Kota Padang Panjang bahagia saat ditunjuk menjadi tuan rumah MTQ Nasional tersebut. Kegiatan malam silaturahmi dan haflah Quran tersebut turut dihadiri Kabiro Kesra Seda Prof Sumbar Saifullah, Wakil Wali Kota Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, Kajari Nilma, dan perwakilan kontingen MTQ. Di penghujung kegiatan juga disuguhkan penampilan haflatul Quran oleh 3 qori, yakni Das Rizal yang merupakan juara 1 MTQ Internasional tahun 2013, lalu Iklanedi yang merupakan juara 1 MTQ Sumbar 2017, dan Ihsan Nuzula, juara 1 MTQ Internasional tahun 2017. Yang langsung diadopsi dari Timur Tengah sana. Ini saya meyakini adalah alasan kenapa Kota Padang Panjang berani waktu itu diklaim sebagai kota serami buka. Hanya 2 di Indonesia, yang satu lagi Aceh, Bapak dan Ibu semua. Berbagai cabang lomba, mulai dari lomba tahfiz, bintang kasidah, hingga lomba tafsir Quran berbahasa Inggris, digelar dalam rangkaian kegiatan MTQ Nasional tingkat Provinsi Sumatera Barat ke-39 di Kota Padang Panjang. Pada Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 39 di Kota Padang Panjang terdapat berbagai perlombaan. Dimulai pada hari Minggu 14 November 2021 di berbagai tempat di Kota Padang Panjang seperti di Islamic Center, beberapa masjid yang ada di Kota Padang Panjang, Gedung Pertunjukan Huria Adam Isi Padang Panjang, dan MAN 1 Padang Panjang, serta SMP Negeri 5 Padang Panjang. Adapun perlombaan yang diadakan yaitu Fahmil Quran, Tartil Menengah, Kad Naskah dan Kad Kontemporer, Tahfiz 30 Juz dan cabang tafsir bahasa Arab, Khutbah Jumat dan cabang kitab standar, Qori dan Qoriah penyandang disabilitas netra, Lomba Tafsir Quran bahasa Inggris, Lomba Bintang Kasidah, cabang tahfiz 1 juz tilawah, dan musabaqah karya tulis ilmu Al-Quran yang mengangkat tema konsep Islam dalam menghadapi pandemi COVID-19. Semua jenis perlombaan diikuti oleh peserta utusan dari berbagai kabupaten dan kota seprovinsi Sumatera Barat. Berbagai cabang perlombaan tersebut dipersiapkan sebaik-baiknya oleh panitia agar bisa berjalan sebagaimana mestinya. Bertujuan mengembangkan UMKM, Wali Kota Fadly Amran resmikan Pakan Akai Manggale Virtual Gebuminang Sumatera Barat di Stan Padang Panjang Expo, Lapangan Khatib Sulaiman. Minggu 14 November 2021 saat meresmikan Pakan Akai tersebut, Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran didampingi Bupati Agam Andri Warman, Wali Kota Padang yang diwakili Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Dian Fakri. Pakan Akai Manggale Virtual bertujuan untuk mengembangkan UMKM di Sumatera Barat dengan cara melakukan live selling setiap hari Ahad tiap bulannya.
Weko Fadli yang juga Ketua DPW Gebu Minang Sumbar itu juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Gebu Minang Sumbar dengan pemerintah kota dan kabupaten se-Sumatera Barat. Weko Fadli berharap dengan adanya Padang Panjang Expo, UMKM Kota Padang Panjang dan kabupaten kota di Sumatera Barat lebih dikenal dan bisa kembali memulihkan perekonomian masyarakat. Menerima kunjungan dari anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agung Laksono, Wali Kota Fadli Amran bicarakan rencana pembangunan sport center di Kota Padang Panjang. Kunjungan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press Agung Laksono ke Kota Padang Panjang pada Minggu 14 November 2021 menjadi kesempatan bagi Wali Kota Fadli Amran membicarakan berbagai program pembangunan di Kota Serambi Mekah ini, salah satunya pusat olahraga atau sport center. Agung Laksono merespon dengan baik program tersebut dan berharap apa yang dirancang Pemko Padang Panjang bisa terwujud. Agung Laksono dan rombongan sebelumnya turut menikmati kuliner khas di Sate Mak Syukur serta berkunjung ke Pusat Dokumentasi Informasi Kebudayaan Minangkabau. Memastikan sarana dan prasarana kafilah selama MTQ terpenuhi, Wali Kota Fadli Amran bersama jajaran pejabat Pemko lainnya kunjungi pemondokan kafilah Padang Panjang di Mifan Waterpark. Dalam kunjungan ke pemondokan kafilah, Wali Kota Fadli Amran didampingi Wakil Wali Kota Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, Sekdako Soni Budaya Putra, Kepala Cabang Bank Nagari Zulhendri, dan Kepala OPD lainnya. Selain memastikan fasilitas sarana dan prasarana di pemondokan kafilah, serta meninjau perkembangan kafilah dalam mengikuti Musabaqah Tilawatul Quran atau MTQ Nasional ke-39 tingkat Provinsi Sumatera Barat, rombongan berkesempatan memberikan vitamin dan asupan gizi kepada kafilah. Dengan adanya kunjungan tersebut, Wako Fadli berharap bisa menimbulkan semangat kepada kafilah dan dapat berprestasi di MTQ Nasional ini. Wali Kota Fadli Amran meninjau langsung lokasi pelaksanaan perlombaan untuk memastikan kegiatan penyelenggaraan MTQ Nasional tingkat Provinsi Sumatera Barat ke-39 di Kota Padang Panjang berjalan lancar. Didampingi Sekdako Soni Budaya Putra dan pejabat terkait dalam tinjauannya ke venue MTQ, Wako Fadli meminta panitia dapat memfasilitasi pelaksanaan MTQ dengan baik. Wako Fadli meminta kepada panitia unsur yang terlibat agar menyampaikan kendala jika ada dan jangan sampai ada komplain nantinya. Wako Fadli berkunjung ke Aula Mifan Waterpark, lokasi lomba Fahmil Quran, Masjid Jami' Nurul Huda, Kelurahan Seleng Bawah, lokasi lomba tahfiz 1 juz tilawah dan tahfiz 10 juz. Kemudian ke Aula Diniyah Putri, lomba Syahril Quran, dan Masjid Asliyah, lomba tartil dasar dan tilawah canet. Kembali raih prestasi. Kali ini Kota Padang Panjang berhasil merebut 3 penghargaan sekaligus dalam Festival CHSE yang digelar di Istana Bung Hatta, Kota Bukit Tinggi. 3 penghargaan yang diterima dalam acara Festival CHSE, Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability, yang digelar di antaranya juara 1 kategori penerapan CHSE pada kawasan DTWU atau Daya Tarik Wisata Unggulan, Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau atau PDIKM Kota Padang Panjang. Juara 3 kategori toilet bersih rumah makan pada kawasan DTWU yang diraih Rumah Makan Pak Datuk Padang Panjang, dan juara 3 kategori toilet bersih di masjid pada kawasan DTWU diraih Masjid Nurul Huda Padang Panjang. Penghargaan tersebut diterima oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul yang diserahkan Gubernur, diwakili staf ahli bidang pembangunan kemasyarakatan dan SDA Provinsi Sumatera Barat Muhammad Yani, didampingi Kadis Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Nofrial. Memimpin apel percepatan akselerasi vaksinasi, Kapolres Novianto Taryono meminta pelaksanaan vaksinasi harus terus ditingkatkan hingga mencapai 100%. Apel percepatan akselerasi vaksinasi pada Rabu 17 November 2021 di halaman Balai Kota diikuti oleh unsur Pemko, Kemenak, MUI, TNI, dan Polri. Turut hadir Wakil Wali Kota Asrul, Forkopimda, serta jajaran pejabat Pemko. Apel tersebut bertujuan untuk menyatakan komitmen dan kesiapan pemerintah Kota Padang Panjang dan seluruh instansi yang ada untuk mendukung kesuksesan vaksinasi di Kota Padang Panjang.
Melalui apel tersebut, Kapolres Padang Panjang AKBP Novianto Taryono meminta kesamaan pandangan selanjutnya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa bencana COVID-19 harus segera diakhiri dengan menjalankan protokol kesehatan secara konsisten dan ketat serta mengikuti vaksinasi sesuai aturan. Digelar kurang lebih 1 minggu, pelaksanaan MTQ Nasional tingkat Provinsi Sumatera Barat ke-39 di Kota Padang Panjang berakhir. Pada acara penutupan Jumat 19 November 2021, diumumkan para pemenang lomba sekaligus penyerahan bendera MTQ Nasional kepada tuan rumah selanjutnya. Acara MTQ Nasional yang ke-39 tingkat Provinsi Sumatera Barat sudah sampai di penghujung perhelatannya. Padang Panjang sebagai tuan rumah sukses memberikan kesan tersendiri bagi seluruh kafilah. Kegiatan penutupan acara MTQ Nasional tersebut dilaksanakan di lapangan Kapit Sulaiman Bancalawe pada Jumat 19 November 2021. Pada kesempatan tersebut juga diumumkan para pemenang MTQ dan keluar sebagai juara umum kafilah Kota Padang. Momen yang tidak kalah penting pada acara penutupan tersebut adalah Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menyerahkan bendera MTQ kepada Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Jainaldi. Selanjutnya, bendera MTQ diterima Kabupaten Solok Selatan secara langsung yang menandakan daerah itu siap menjadi tuan rumah MTQ ke-40 pada tahun 2023 mendatang. Ya, tentu lebih baik lagi kita akan coba betul melihat mana potensi-potensi kita akan coba kembangkan dan kita akan jawab melalui program-program. Pemirsa, pelaksanaan MTQ Nasional ke-39 tingkat Provinsi Sumatera Barat sudah berakhir. Namun kita berharap semangat mencintai Al-Quran tidak pernah hilang. Demikianlah informasi kami sampaikan untuk Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Deret M. Harika beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.